Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Efesus 1 ayat yang ketiga sampai 10. Efesus 1 ayat 3 sampai 10. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus, untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya kepada kita, dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu, untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Efesus 1 ayat 6-8. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya kepada kita, dalam segala hikmat dan pengertian. Judul renungan kita hari ini adalah Memiliki Hikmat dan Pengertian, ditulis oleh Pastor Rick Warren. Sahabat suara kasih, pernah tidak kamu bertanya, siapa sih yang menyalibkan Tuhan Yesus? Tentu saja bukan Yudas atau Kayafas, bukan juga Pilatus atau para pemimpin agama yang sangat benci sama Tuhan Yesus. Jawabannya mungkin akan mengejutkan kamu, tapi kamu perlu tahu dua kebenaran ini. Yang pertama, yang menyalibkan Tuhan Yesus adalah Allah. Alkitab mengungkapkan rencana Allah atas penebusan sejak dari awal. Karena itulah anak Allah datang ke dunia. Alkitab meramalkan kematian-Nya ratusan tahun sebelumnya. Yang kedua, yang menyalibkan Tuhan Yesus adalah kita. Kita yang memaku Tuhan Yesus di kayu salib. Kalau kita tidak pernah berdosa, Tuhan Yesus tidak perlu mati. Roma 4 ayat 25 berkata, Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, dan dibangkitkan karena pembenaran kita.
Karena kematian Tuhan Yesuslah, dosa kita diampuni. Kita semua tidak ada yang sempurna. Kita punya dosa yang membuat kita merasa bersalah akan masa lalu kita. Kita menyesal, tapi Tuhan tidak mau kita hidup dengan rasa bersalah itu. Karena itulah Tuhan Yesus harus mati. Karena Efesus 1 ayat 7 mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Rasa bersalah akan sangat menghabiskan banyak energi kita, akan sangat melelahkan kita dan merampas ketenangan pikiran kita. Terlalu banyak orang percaya yang memperoleh keselamatan, tapi mereka masih hidup dalam rasa malu dan bersalah. Semua perasaan ini pun mendominasi hidup mereka. Mereka percaya Tuhan Yesus, tetapi mereka belum dibebaskan dari kutuk dosa. Seperti dalam Roma 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sahabat Suara Kasih, karya penebusan Tuhan Yesus sebenarnya sudah membebaskan kita dari hukuman. Kita tidak lagi menanggung beban hukuman atas dosa kita. Kalau kita mau percaya sama Tuhan Yesus dan mau bertobat, karena Tuhan Yesus akan menanggung dosa kita di kayu salib. Marilah kita renungkan, hari ini, Tuhan Yesus menawarkan penebusan yang sejati atas hidupmu. Semua rasa bersalah dan penyesalanmu sudah dipakukan di kayu salib. Jadi datanglah kepada Dia, dan bertobatlah sepenuhnya serta mengikut Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa,
untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.